teknik perapihan pengocoran. Jadi di awal tanam pasti kita akan sering merombak busut kita. Jadi busut ini tidak harus langsung besar. Jadi ketinggian 30-40, syukur-syukur 50, nanti karena akan turun ada penyusutan. Terus kalau diameternya bisa 1,5 meter, ya kira-kira 1,20 meter, segitu dulu nggak masalah. Ini kan nggak besar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita sedang melakukan pengocoran di kebun durian kita. Di kebun durian seluas 1 hektar ini kami tanam 86 pohon, terdiri dari duri hitam, musangking, super tembaga, dan namlung. Dan hari ini saya mau bercerita tentang proses pengocoran yang rutin kami lakukan selama 1 minggu sekali. Dan inilah penampakannya. Proses pengocoran ini kami lakukan secara manual dan sampai kenyang. Ini permukaan perakaran, jangan sampai kerusak oleh air. Jadi kita timbun tampungan air ini agar ke atas. Jangan sampai mengenai perakaran utama dari pohon durian. Ini kan ada perakaran muda nih, jadi yang kena air 1 kali pengocoran nampak itu diuruk, dilakukan pengurukan. Jangan sampai nanti perakarannya menggantung. Jaga perakaran di atas itu agar leluasa. Makanya kalau orang Sunda bilang disaeur tipis-tipis di permukaan itu agar perakaran muda itu tetap aman. Dia leluasa bergerak. Pengocoran ini kita lakukan selama seminggu sekali.
Di awal kemarin itu 3 hari sekali waktu habis tanam. Nah sekarang kondisi udah stabil, kita 1 minggu sekali, dan kira-kira ya sampai kenyang begini. Sampai kenyang begini itu mungkin juga 100 literan lah, bisa lebih bisa kurang, lihat kondisinya. Dia ketika sudah kelihatan sudah cukup, ya sudah kita matikan. Oke, kita bergerak. Ini nah, ini teknik perapihan pengocoran. Jadi di awal tanam pasti kita akan sering merombak busut kita. Jadi busut ini tidak harus langsung besar. Jadi ketinggian 30-40, syukur-syukur 50, nanti karena akan turun ada penyusutan. Terus kalau diameternya bisa 1,5 meter, ya kira-kira 1,20 meter, segitu dulu nggak masalah. Ini kan nggak besar ini. Nah, terus kita bikin kawah, sehingga kawah ini nanti menampung air. Kawah ini nanti menampung air, jumlahnya kita perkirakan di 100 literan aja lah untuk awal ini. 50 boleh, itu kalau 3 hari sekali 50, kalau seminggu sekali 100 liter, kalau dalam kondisi cuaca terik. Tapi kalau ada hujan nggak masalah, dikurangin proporsionalnya, nanti ketahuan kok. Berlebih juga nggak baik. Sudah cukup ya. Nah seperti ini. Ini usia 2 minggu tanamannya dan tidak nampak stressing, hanya adaptasi. Dan ada jamur-jamur sisa bawaan dari bibit dulu. Kita geser lagi. Nah ini, jadi busutnya nggak usah harus besar, busut nggak usah harus besar. Dan nah seperti ini. Dan ini akan kita bikin kawah, sehingga nanti berbeda, nanti mengerucut, air tidak akan lari kemana-mana. Sementara ini kawahnya belum terbentuk, ini masih seperti ini. Kebetulan kita tidak bawa peralatan cangkul dan yang lain, kita manual pakai tangan. Nah ini kita dorong. Kalau ada cangkul ini enak. Nah, cara perapihannya seperti itu, sehingga air ini tidak akan luber. Setelah kita bikin kawah, baru permukaannya kita ratakan. Jadi air bisa bergerak ke kiri dan ke kanan.
Yang terlalu legok kita isi dengan tanah, sehingga nanti akan mengalir ke lokasi lain yang rendah, sehingga akan tergenang semuanya. Nah, ini beda kan dengan yang tadi. Sekarang sudah ada kawahnya. Nah, Bang, kalau hujan nggak napa-napa itu, oh nggak apa-apa. Justru dia nampung air, tapi busut ini ketinggian dari inti perakaran atau bekas polybag itu di atas tanah ini. Di atas tanah ini, jadi aman. Ketika ada air berlebih dia akan keluar. Nah, itu fungsinya busut itu. Ya, cuman memang pengocoran seperti ini itu harus lebih boros, lebih banyak air. Nah, saya ngakalinya gimana? Saya masukkan nutrisi di dalam tampungan air. Jadi saya tidak nyiram hanya sekedar air. Saya sekalian masukkan pupuk kohe, pupuk kotoran hewan yang sudah kami fermentasi tentunya, dan di tampungan air itu sudah difermentasi juga. Kita gunakan dekomposter untuk di air. Terus setelah itu kita juga masukkan juga asam amino, penting buat kalian, POC. Tapi ingat, jangan dalam dosis yang banyak. Cenderung kurang nggak masalah, tapi kalau berlebih tidak baik. Jadi kurang aja, sedikit aja, hanya untuk apa namanya, ngebumbuin. Sudah cukup. Nah, kita ceknya begini. Ini kita kocor keliling, tuh udah meluap airnya, artinya air di dalam tanah sudah cukup. Nah, kita matikan. Kita geser ke tempat lain. Jadi seperti itu teman-teman, teknik pengocoran yang kami kerjakan sederhana. Nah, ini kawahnya belum rapih, kita bikin kawah buat tampungan. Oke. Tuh, ajib kan, musim kemarau nggak usah khawatir. Nah, nanti kita rapikan ini. Nah, nanti ngalir ke sini. Tuh, ayo minum yang kenyang. Tuh, dia akan muter mengelilingi pohon durian. Mantap. Nah, kita arahkan demikian. Pelan-pelan. Dan kita lihat. Seperti inilah. Jadi saya lebih memilih untuk menggunakan pola kocor seperti ini. Jadi saya tidak tertarik untuk menggunakan sprinkle atau sprayer, karena kalian lihat ini warnanya hitam. Ini komposisinya adalah nutrisi dari POC, urin kelinci, kemudian kohe kambing yang sudah terfermentasi. Demikian tadi cerita sore kita. Mudah-mudahan teknik pengocoran yang sederhana ini bisa kalian ikuti, karena ini tidak banyak biaya. Bang, itu kan pakai selang sampai ke pohon, betul. Kalau kalian nggak punya selangnya, kalian cukup punya pipa utama. Jadi tampungan air
mau pakai bioflok, mau pakai apapun, terus kemudian ada saluran utama ke bawah, lebih bagus 2 in. Kalau memang nggak ada, yang 1,5 in nggak masalah. Nah, dari 2 in itulah kalian bikin keran-keran kecil, sehingga ketika mau ngocor tinggal masukkan, tarik sampai ujung sini, sehingga nanti digulung ke sana. Mudah, tidak harus kita itu serba mahal, tetapi paling tidak kita memastikan bahwa air di kebun durian kita ready. Salam dari Bang Thoyib, salam dari petani miliarder. Mudah-mudahan kalian selalu semangat untuk berkebun mengembangkan pertanian di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.